Kamu bukan salah satu dari orang bodoh itu kan? Maksudku, salah satu dari orang bodoh di luar sana yang berpikir bahwa kita melebih-lebihkan saat kita mengatakan bahwa Islamisasi sedang berusaha menyerang masyarakat kita. Karena ternyata masih banyak dari kalian yang berpikir bahwa ini hanya untuk drama dan tidak benar-benar melihat sejarah serta mendengarkan apa yang mereka katakan dan melihat rencana mereka untuk menaklukkan dan mengambil alih. Seperti orang ini, yang memang benar-benar bodoh. Terhadap Muslim. Jelas begitu, itu salah. Ketika kita berbicara tentang hukum syariah, Islam tidak memaksakan hukum-hukumnya kepada non-Muslim. Salah. Pasti iya, itu salah. Pasti iya, tidak, pasti iya. Karena Islam berkembang melalui pertumpahan darah. Dan juga ketika Muslim menaklukkan suatu wilayah, orang-orang harus masuk Islam di bawah ancaman pedang. Jika mereka tidak mau masuk Islam, mereka harus membayar jizyah. Itu seperti pajak. Jadi kalau kamu tinggal di wilayah Muslim dan kamu bukan Muslim, kamu harus membayar jizyah. Setiap negara yang menjauh dari Islam atau agama pada umumnya akan berkembang. Islam menjadi tantangan untuk itu, karena Islam hadir untuk mengatur. Islam adalah agama yang bersifat politik. Jadi sangat sulit untuk memisahkannya dari politik. Kamu memiliki banyak kebebasan di negara ini. Dan alasannya adalah karena Islam tidak dicampur dengan politik di negara kalian. Percayalah, itu tidak menyenangkan. Jadi jangan biarkan itu terjadi pada kalian. Amin. Jangan biarkan itu terjadi pada kalian. Jangan. Dalam keadaan apapun, biarkan itu terjadi pada kalian. Tapi entah kenapa, orang-orang berpikir kalian harus membiarkan itu terjadi karena dianggap tidak benar-benar nyata. Jadi, saya sudah lama memperingatkan tentang hal ini. Banyak sekali tokoh terkenal lainnya juga sudah memperingatkan tentang hal ini. Islam bukanlah agama. Islam adalah pemerintahan. Islam adalah masyarakat. Islam adalah peradaban. Coba dengarkan Laura Logan. Dia membahas ini dengan sangat baik. Sudah saatnya kita berhenti menyebut Islam sebagai agama. Islam bukanlah agama. Kamu bisa bertanya kepada Muslim manapun. Kamu bisa bertanya kepada jihadis manapun, mereka akan memberitahumu bahwa itu adalah sebuah peradaban. Itu adalah sebuah peradaban yang mengatur setiap aspek kehidupanmu. Dan yang paling penting bagi kita di AS, itu adalah sebuah peradaban yang menurut Al-Quran terikat kewajiban. Kalian ingat apa yang terjadi pada Laura Logan? Kalau belum, silahkan tonton video kami tentang itu. Terapkan hukum syariah di seluruh dunia. Kamu harus mengerti bahwa tidak ada hasil lain selain hidup di bawah hukum syariah jika kita membiarkan Muslim masuk ke Amerika. Tidak ada hasil lain karena mereka diperintahkan oleh agama mereka untuk menerapkan hukum syariah di seluruh dunia. Aku punya kesempatan gratis yang benar-benar keren untukmu jika kamu panik tentang AI seperti aku. Karena kalau kamu masih menggunakannya seperti Google, kamu harus tahu tentang ini. Cloud bukan chatbot. Inilah cara orang-orang membangun masa depan internet. Mengotomatisasi pekerjaan mereka sepanjang minggu dan menyelesaikan proyek yang dulu membutuhkan satu tim penuh hanya dalam hitungan jam. Aku tahu kalau mempelajarinya akan mengubah hidupku. Dan aku bisa menjadi ahli tanpa pengalaman apapun. Tapi rasanya menakutkan. Dan rasa takut itu sudah tidak ada gunanya lagi untuk kita. Itulah kenapa kamu perlu tahu tentang workshop Claude AI Mastery ini. Sebuah pembahasan mendalam tentang Claude, contoh penggunaan nyatanya, dan lebih dari 10 alat AI lainnya yang akan berlangsung akhir pekan ini, pukul 10 pagi sampai 7 malam IST. Dan mereka cukup murah hati untuk membuatnya gratis bagi audiensku, yang tentu saja kita suka. Jadi, segera daftar melalui tautan di bio. Lebih dari 10 juta orang di seluruh dunia sudah menghadiri acara ini, dan memberikan rating 4,9 dari 5 di Trustpilot. Hanya dalam 2 hari, kamu akan melakukan riset mendalam bersama Claude, membuat artefak dan dashboard sendiri, membuat presentasi lengkap, mengatur konektor untuk mengotomatisasi hal-hal membosankan seperti seluruh pencarian kerja kamu, dan langsung praktik bersama Claude. Kamu akan belajar coding, membangun agen custom, membuat visual dan video dengan AI, dan pulang dengan kemampuan untuk mengatur seluruh minggu kamu secara otomatis. Ada juga bonus gratis seperti 50 kode rahasia yang bisa berubah menjadi alat kelas dewa, perpustakaan prompt AI lengkap, dan pembuat alat AI yang dipersonalisasi. Dan kamu akan dimentori oleh para pemimpin dari Microsoft, Google, Amazon, dan Nvidia. Apa yang kamu pelajari dalam 2 hari akan mengubah 2 tahun ke depanmu, dan selamanya. Jadi, daftar sekarang sebelum alatnya habis. Link ada di deskripsi. Pindai kode QR dan bergabunglah dengan komunitas WhatsApp sebelum pendaftarannya ditutup. Ini benar. Dan omong-omong, jika kamu tidak tertarik mendengarkan orang-orang yang tidak terlihat seperti Islamis, tentu saja, orang pertama tadi jelas sudah meninggalkan Islam atau punya keterkaitan dengannya. Tapi, jika kamu tidak percaya pada seorang jurnalis pirang yang diperkosa oleh orang-orang gila ini,
Lalu kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang sebenarnya dikatakan oleh pria-pria ini sendiri? Seperti pemuda yang tampan ini. Kami telah membentuk komunitas ronda warga Manchester. Kami dengan lebih dari 130 anggota terverifikasi. Tapi kami tidak akan berhenti di situ saja. Saat ini, saya sedang dalam proses mendapatkan lisensi SIA saya. Karena kami sedang membentuk perusahaan keamanan untuk memastikan semua orang di komunitas kami tetap aman. Saya ingin memberikan apresiasi besar kepada Regent Security Force yang telah datang jauh-jauh dari Blackburn untuk menunjukkan solidaritas. Bersama-sama, kita akan membawa perubahan. Kami telah membentuk komunitas ronda warga Manchester kami. Jadi, mari kita lihat apa yang akan dikatakan para komandan Hamas ini saat kita membacakannya. Demi Tuhan, jika kita mengejar orang Yahudi, Dari Palestina dan Bait Suci, dan mereka tidak menyerah kepada Islam. Bahkan jika mereka pergi sampai ke ujung dunia, Pergilah sampai ke ujung dunia. kami akan mengejar mereka dan membunuh mereka. Kami mengajak mereka masuk Islam. kami akan mengajak semua orang Kristen masuk Islam. Karena ini adalah Yang satu-satunya agama yang penuh kasih sayang. saya. Saya menasihati saudara-saudara pejuang saya untuk terus membunuh orang-orang Yahudi sampai yang terakhir. ke seluruh dunia. Kami tidak menyukai kehidupan. Kami melepaskan diri dari dunia. Kami telah berpisah dari dunia dengan damai. Dan kami menyiapkan akhirat kami. Oke. Apakah itu cukup meyakinkan? Maksudku, orang-orang ini jelas adalah mereka yang akan menuju kedamaian, kamu tahu. Tapi kalau para teroris itu tidak bisa meyakinkanmu, bagaimana dengan pria ini? Kesetaraan untuk semua anggotanya. Apakah ada hal seperti itu dalam Islam? Apakah ada kesetaraan atau iman? Jika kita melihat pada salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sahih Muslim. Jadi sekarang kita melihat dalam Sahih Muslim, kita membaca argumen terhadap Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani sebelum mereka memberi salam kepada kalian. Dan jika kalian bertemu salah satu dari mereka di jalan, paksa mereka untuk berjalan di sisi yang sempit. Dan Imam Al-Mahali juga mengatakan hal yang sama. Bahkan Umar bin Al-Khattab yang Rasulullah SAW bersabda bahwa jika ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar bin Al-Khattab dalam piagamnya sendiri. Piagamnya sendiri, bukan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam piagamnya dengan penduduk Syam, dengan orang-orang Nasrani Syam, dalam piagamnya disebutkan bahwa kafir dan muslim tidak boleh memakai pakaian yang sama satu sama lain. Jika seorang muslim keluar pada hari Id dan melihat orang kafir dengan pakaian bagus, orang kafir tersebut harus melepas pakaiannya dan memberikannya kepada muslim. Orang kafir ketika berjalan di jalan harus memakai sabuk merah di lehernya dan harus mencukur dahinya serta harus memakai dua sepatu yang berbeda satu sama lain. Dia tidak diperbolehkan berada di trotoar dan tidak diperbolehkan berjalan di atas trotoar. Dia harus berjalan di tengah jalan dan dia harus menunggangi seekor bagal. Dan itu hanya untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Dan Anda bisa melihat bagaimana Islam akan membuat anak itu menjadi seorang muslim. Orang kafir atau anak yang tumbuh dalam keadaan kufur, dia akan beralih ke Islam. Kenapa? Karena anak itu akan berjalan bersama ayahnya. Dia akan bertanya, "Ayah, kenapa dahimu dicukur?" "Aku tidak tahu. Para muslim ini yang menyuruhku melakukannya." "Kenapa kamu? Kenapa kamu harus berjalan? Kenapa kamu tidak bisa menunggangi hewan?" Seperti orang muslim, mereka menunggangi hewan seperti ini. "Kenapa kamu menunggang keledai dengan kedua kakimu menjuntai di sisinya?" "Kenapa setiap kali muslim datang kepadamu, dia meminta pakaianmu, kamu memberikannya? Kenapa setiap kali dia menyuruhmu turun dari kuda, kamu harus menuruti?" Dan bukan hanya itu saja. Dia bilang orang kafir, mereka boleh punya gereja mereka. Mereka boleh punya gereja, tapi mereka tidak diizinkan membunyikan lonceng. Dan jika seorang muslim lewat, misalnya, seorang muslim sedang berjalan di Edgware Road misalnya, dia baru saja menikmati shisha enak, steak enak. Tidak, haba-baba. Kita tidak melakukan hal seperti itu. Dan dia berjalan sambil mengelus perutnya dan berkata, "Wah, aku tidak mau membuat istriku kesal malam ini." Yang bisa dia lakukan, dia bisa pergi ke gereja, mengetuk pintu. "John, biarkan aku masuk." Oke, tidak masalah. John harus menampung Abdul Ghafur malam itu. Abdul Ghafur dengan perut besarnya menikmati kebab enak. John harus membuka gereja, dan dia harus pergi ke sana dan tidur dengan nyaman, lalu berkata, "Baiklah John, terima kasih." Lalu melanjutkan perjalanan pagi-pagi sekali. Istri mana yang mau tinggal bersama John dalam keadaan seperti itu? Kehormatan macam apa ini bagi saya untuk tinggal bersama John sementara Abdul Ghafur datang setiap Jumat malam? Dan tidur di tempat tidur kami juga, tentu saja. Karena sunnah adalah menjamu tamu. Dan saya tidak bisa membiarkan kamu tidur di lantai saya jika kamu muslim, omong-omong. Jadi bagaimana kalau Abdul Ghafur pergi ke rumah John? Jika semua ini belum jelas bagimu, Semua ini adalah untuk merendahkan siapa saja, karena mereka sedang mencari. dan mereka ingin mengubah kita, dan mereka ingin membuat kita berpindah agama, dan mereka ingin mengambil alih. Dan teman-teman, sadarlah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan masalah ini.